Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah cooler tower yang bisa dibilang ini gede ya. Ini dari Thermalright teman-teman ya. Ini adalah Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB Black ya. Jadi di sini emang ada indikator display untuk suhunya dari prosesor dan VGA-nya berapa derajat teman-teman ya. Kita akan unboxing, kita akan jajal pakai komponen yang ada di gua ya, Ultra 7 265KF dengan RTX 5060 Ti 16 GB ya. Apakah aman nanti ini dipakai di Ultra 7 atau tidak teman-teman ya. Dan gua akan ngasih info juga ke teman-teman untuk produk-produk Thermalright sekarang dipegang juga sama distributor Agres Indonesia teman-teman ya. Oke, jadi buat yang belum tahu, kalian bisa cek and recheck aja tuh ya di marketplace-nya Agres tuh ya. Jadi udah ada beberapa produk-produk Thermalright ya, ada cooler, kemarin juga ada power supply ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan buka, kita akan langsung jajal aja ya, kita akan langsung pasang, kita tes nanti hasil suhunya gimana. Nah guys, ini dia isian dari si Thermalright Peerless Assassin 120 Digital ARGB Black ya. Sudah gua keluarkan dan ini gua hanya ngeluarin yang Intel aja teman-teman ya, karena kita kan mau pasang di Intel. Yang AMD-nya juga ada, cuman kagak gue kelarin. Kalau kalian pengen lihat isi unboxingnya gimana, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Nah, di sini udah ada heatsinknya ya. Ini badag teman-teman ya, dia 6 heat pipe ya. Oke, itu. Terus ini ada display digitalnya teman-teman ya, yang colokannya USB 2.0. Jadi nanti si USB 2.0 ini harus dicolokin ke motherboard teman-teman ya. Kalau misalkan kalian posisi USB 2.0-nya cuma satu di casing, berarti ngalah guys. Kalian mau nyolokin buat ini atau buat casing. Sebenarnya di marketplace ada yang jual splitternya, cuman gue belum coba apakah itu works atau tidak ya. Jadi opsi paling awal adalah ngalah ya. Oke, selanjutnya ini ada manual, ini ada backplate buat Intel. Ini ada pengait untuk dua fan-nya ya, jadi fan-nya kita pasang dua. Kalau skema rakitan kayak gini berarti angin masuk dari depan, keluar di belakang ya. Gua akan pasang fan di depan satu, sama di tengah satu ya. Kalau misalkan anggaplah mentok sama RAM, fan itu bisa fleksibel dinaikin teman-teman ya. Jadi anggaplah mentok, ini bisa dinaikin ke atas kayak gini teman-teman. Cuman kalau misalkan teman-teman gak mau naikin, bisa dipasang di belakang. Jadi dipasangnya di tengah sama yang belakang. Ini kan ada 3 sekat ya. Misalkan di sini mentok sama RAM, bisa di tengah sama di belakang. Nanti kita lihat aja teman-teman ya. Terus di sini ada splitter PWM ya. Jadi PWM-nya di sini cuma cowok doang ya. Jadi harus pakai splitter. Kalau ARGB 3 pin ya, dia ada cowok cewek, jadi bisa sambung menyambung ya. Jadi ini ada 2 kabel yang dicolok dari fan-nya. PWM itu untuk power biar dia muter, ARGB itu biar nyala lampu ya, sama yang terakhir ini USB 3. Jadi totalnya ada 3 kabel ya, PWM, ARGB sama USB 2 ya. Ini backplate, ini pengait, sama ini bracket buat Intel teman-teman ya. Jadi step pertama kalau kita lihat manual, kita harus pasang dulu nih si backplate sama bracketnya ke motherboard. Ini gampang sih guys ya, pasang backplate-nya, terus masukin yang birunya ya, terus besi iniannya sama bautnya. Kita langsung praktekin aja ya biar gak banyak cincong. Step pertama yang harus kita lakukan adalah pasang backplate-nya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya untuk 1700 dan 115X, karena ini 1851 mirip sama 1700, kita pilih yang 1700 ya. Dan kalau udah gini kita tinggal masukin aja ya. Oke, kalau AMD dia pakai backplate bawaan dari AMD-nya teman-teman. Oke, ini udah dimasukin ya ke motherboard. Kalau kita lihat manual, dia pasangnya seperti ini teman-teman ya. Dan posisinya untuk bracket yang panjangnya dia ada di atas bawah ya. Karena untuk baut si heatsinknya dia itu ada di atas dan di bawah teman-teman ya. Jadi kita pasang dulu ini yang birunya guys, di 4 titik teman-teman. Oke. Ini masangnya masih dibilang termasuk mudah ya, tidak akan susah. Nah, untuk 1700 atau 1851 ini ada di tengah-tengah ininya teman-teman. Udah deh, kalian tinggal sesuaikan aja sama lobangnya.
Ini kalian bisa langsung obeng aja, atau mau satu-satu dulu juga boleh guys ya. Jadi bebas sebenarnya, mah kagak ada ukuran. Mau atas dulu kek, mau bawah dulu, bebas. Oke, terus ini di sini. Sip. Terus yang bawahnya. Jadi dibaut dulu teman-teman ya. Boleh satu-satu, boleh langsung dua-duanya, dan pastiin dia rapat ya guys ya. Sip. Selanjutnya kita pasang pastanya ya. Ini si Thermalright TF7 ya. Ini memang terkadang untuk pastanya dia sedikit lebih keras teman-teman ya. Lebih kental lah guys ya. Lebih pekat untuk si pastanya. Mau kalian bentuknya sebiji jagung kek, mau bentuknya huruf X, itu bebas ya. Habis itu jangan lupa kita lepas plastiknya. Dan ini nggak akan masalah guys, mau ngadep sana ngadep sini sama aja guys ya. Kalau udah tinggal masukin aja guys ya. Nah, tinggal sesuaikan sama lubang bautnya, terus kita kencengin. Pastiin kalian punya obeng yang ramping teman-teman. Karena kalau obeng kalian gendut, ini mungkin akan susah masuknya ya. Ini gue nyontohin ada VGA teman-teman ya di sini ya. Kalau misalkan teman-teman nanti susah, VGA bisa dilepas dulu aja ya. Intinya ini harus sampai ke baut ya, yang atas sama yang bawah sampai kagak bisa keputar lagi. Nextnya fan ya guys ya. Ini untuk fan kita pasang pengaitnya ya. Kalian bebas mau posisinya gimana, disesuaikan aja sesuai yang kalian inginkan. Ini pengaitnya tinggal masukin gini aja. Ini mah gampang guys, tidak ada susah-susahnya. Kalau udah masuk pengaitnya, kalian masukin deh sini fannya. Nah, terus tinggal dikaitin deh bagian bawah sama bagian atasnya. Jadi bisa dibilang ini masih pil gampil lah, masih gampang pokoknya. Nah guys, sekarang yang depannya ya. Ini gua saran teman-teman pasang splitter PWM nya dulu dari sekarang. Mau nanti juga boleh sih, bebas ya. Soalnya kalau manajemen kabel ini gimana kalian masing-masing teman-teman ya, tergantung skill kalian ya. Tapi sebenarnya nggak perlu skill juga sih, cuman buat rapihin kabel mah tinggal masang-masang kabel doang guys. Nah, pasang lagi pengaitnya. Kebetulan RAM yang gua pakai ini kagak tinggi teman-teman, jadi ini kagak ngalangin RAM-nya. Cuman kalaupun ngalangin ya tinggal naikin aja guys, gampang guys, fleksibel aja. Tinggal disesuaikan saja tuh. Oke, ternyata agak naik sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Kalaupun misalkan kalian mau pasang di belakang juga boleh, cuman kali ini gue pasang di sini aja deh guys ya. Nah, pasang kayak gini nggak apa-apa. Fan yang ini agak ngangkat naik, toh nanti kan bagian tengahnya ini akan ketutup sama ini teman-teman ya. Oh, jadi dia masih kelihatan rata dan cakep aja. Kita lanjut ke yang tadi ya. Kan ini untuk PWM-nya udah pakai splitter, kita colokin sama fan yang satu lagi, teman-teman. Nah, lalu untuk ARGB-nya ini kita bisa lepas dulu yang cowok ininya. Lalu kita pasangin ke yang fan satu laginya teman-teman ya. Ini perihal ARGB gue udah pernah bahas sih, kalian bisa tonton tutorialnya ya. Nah, kalau udah gini, gue saranin ini kelarin duluan, karena nanti biar nggak pusing nyolok-nyoloknya. ARGB 3 pinnya ke motherboard ya, dengan catatan motherboard kalian support ya. Kalau nggak support berarti kalian bisa pakai controller ARGB. Sama untuk yang fan-nya kalian bisa colok ke CPU fan yang ada di motherboard. Ini gue colokin dulu ya, tahu-tahu kecolok aja guys ya. Nah teman-teman, pokoknya untuk ARGB-nya gue udah colokin ke motherboard ya, ke sini ya, ARGB V2. Sama untuk fan-nya udah gue colokin ke CPU fan yang ada di motherboardnya. Kalau udah gini, kita tinggal pasang si displaynya aja ya. Ini tinggal magnetin aja di sini ya.
Lalu kabelnya kalian bisa puterin guys ke belakang, dicolokin ke bawah nih ke USB 2 yang ada di motherboard. Kebetulan yang ada di gua di sini USB 2-nya ada dua, jadi satu buat casing, yang satu lagi buat si coolernya. Dan kalau gini udah selesai guys, kita udah tinggal nyalain aja si PC-nya. Semua udah dicolokin ke listrik, kita nyalain stop kontak teman-teman ya. Nah, pada saat listrik masuk, si coolernya di sini udah ada pergerakan ya di displaynya. Sekarang kita nyalain PC-nya. Oke, PC udah nyala ya. Dan karena ini RGB, dia ngikutin RGB bawaan dari PC kita ya, yang kita udah set teman-teman ya. Kalau kalian pakai RAM-nya RGB, ya ketutup guys. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan nggak mau ketutup, ya udah fan ini bisa kalian pindahin ke samping ya. Walaupun misalkan kalian pasang fan doang satu di tengah, ya itu masih cakep-cakep aja sih dengan satu fan. Cuman ini biar lebih maksimal aja gitu. Jadi ada dua fan di depan sama di tengah. Kalau ini ngalangin RAM RGB, kalian pindahin ke belakang ya. Jadi nanti ada dempet-dempet sama fan yang belakang, atau fan belakang ini bisa kalian lepas. Itu mah fleksibel tergantung selera kalian masing-masing ya. Dan ini udah masuk ke Windows. Sekarang step selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus buka websitenya si Thermalright untuk mendownload aplikasi ya, biar nanti si displaynya ini muncul. Oke guys ya, setelah kita masuk ke sini nanti tampilan websitenya akan seperti ini ya. Nah di sini aplikasi yang dipakai adalah TRCC ya. Nah ini semua produknya Thermalright pakai aplikasi yang sama, jadi kita tinggal download aja ya, yang bahasa Inggris aja teman-teman ya. Kita klik dan dia akan nge-download, kita tungguin sampai kelar. Kalau udah ke download, kalian bisa ekstrak atau bisa langsung buka ya. Gue biasanya di sini akan langsung buka dan langsung aja pilih yang TRCC setup exe ya. Kita klik 2 kali aja teman-teman. Nanti kalau udah gini tinggal di next aja sampai dia kelar teman-teman. Nah, next, pilih yes, next. Kita tungguin sampai dia kelar, sampai full ya. Ini nggak akan lama sih guys. Ini yang lainnya bisa kita close teman-teman sambil nungguin ini kelar. Nanti kalau misalnya ini udah kelar, dia biasanya akan langsung muncul teman-teman untuk si tampilan displaynya. Kalau misalnya udah selesai bisa di finish dan kita bisa klik 2 kali untuk aplikasinya ya. Nanti dia akan ngebuka teman-teman untuk si aplikasinya dan dia akan langsung muncul di sini ya. Setelah aplikasi kebuka, di sini udah kebaca suhunya 41 derajat untuk prosesor dan VGA-nya di 35 derajat ya. Sebelah kanan ini usage-nya teman-teman. Dan ini tampilannya jelas banget ya. Jadi kalau kalian ngincar tampilan display untuk suhu, ini benar-benar kelihatan jelas banget. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Dan ini udah mengikuti yang ada di display. Kalian misalkan mau ganti jadi monokrom gitu ya, mau satu warna gitu, warna putih, ya udah dia akan jadi warna putih. Mau dibikin rainbow, nah dia akan rainbow. Jadi ini mah udah selera kalian aja ya. Bahkan mau dimatiin juga bisa, tapi ngapain dimatiin ya, kita nyalain lagi aja teman-teman ya. Karena emang fungsinya kan buat nampilin suhunya. Jadi menurut gua dengan seperti ini udah cukup. Kalau misalkan ini kurang terang, ini brightness-nya masih bisa ditinggiin teman-teman, jadi dia bisa kelihatan lebih terang ya. Ini balik lagi tinggal ngikutin kebutuhan teman-teman. Kayaknya gue akan bikin default rainbow seperti ini ya. Dan untuk fan-nya yang RGB, dia bisa diganti warnanya tergantung dari kalian nyoloknya kemana. Karena ini gue ke motherboard ya, gue bisa ganti-ganti via aplikasi RGB bawaan motherboard. Nah guys, ini gue udah buka aplikasi RGB bawaan motherboard ya. Ini lagi rainbow, mau gue ganti jadi statis aja teman-teman ya, warna merah. Nah dia akan ganti jadi merah ya. Mau dibikin putih juga dia bisa. Jadi balik lagi, ini mah ngikutin selera kalian ya. Untuk per lampu-lampuan dan juga yang di display lampunya juga bisa diganti ya. Intinya udah berjalan sesuai fungsi. Sekarang kita masuk ke check and recheck ya. Ini warna-warnaan mah soalnya udah subjektif banget, tergantung selera kalian masing-masing. Next guys, di sini gue udah buka aplikasi HW Monitor ya untuk ngecek apakah valid atau tidak suhunya teman-teman ya. Nah di sini ada di 40-an ya untuk suhu prosesor, di sini 40-an juga naik turun ya. Oke, sama untuk suhu VGA-nya ini ada di 37, di sini juga 37 ya. Jadi untuk prosesor sama VGA-nya bisa dibilang suhunya udah cukup valid teman-teman ya. Suhunya ini dekat banget untuk si
prosesornya. Ini 40, ini 40, naik turun beda-beda dikit kagak ngapa teman-teman ya. Oke, kita akan jajal stress test CPU aja teman-teman ya. Kita akan jajal 1 menit. Kita akan lihat untuk suhunya gimana ya. Untuk idle di 40-an derajat ya ini aman teman-teman ya. Dan sekarang juga dia ada di 50-an derajat ya. Kita tunggu sampai 1 menit dia kelar. Oke guys, karena ini kita lagi stress test ya teman-teman ya. Yang sebelah kanan ini usage ya, dan ini valid banget ya. Usage-nya dia emang ada di 100%. Suhu ada di 60-an, di sini 61, di 60 ya, beda-beda dikit teman-teman ya. Tapi intinya suhunya kagak jauh teman-teman. Oke, ini udah 1 menit, kita stop ya. Nah, dia juga naik ke 60-an, dan ini turun lagi teman-teman ke 40-an, 50-an, naik turun teman-teman. Oke, jadi untuk suhu prosesor, suhu VGA udah kebaca aman, dan usage juga kebaca dengan aman teman-teman ya. Next kita masuk ke testing game teman-teman ya. Gua hanya akan testing Black Myth Wukong di sini. Untuk settingannya displaynya seperti biasa ya. Gua akan set di 2K. Ini monitor gue 2K 180 Hz teman-teman ya. Settingannya mentok ya, ray tracing very high, sama ininya cinematic ya udah di atas ultra ya. Oke, ini pakai ultra 7265 kF sama 5060 Ti 16 GB. Dan balik lagi teman-teman ya, untuk suhu si prosesornya, kalau gua selama dia di bawah 85 derajat, gue cuek guys. Jadi ketika suhunya 46 atau kayak 45, 46, 47 ya, gua sama sekali nggak ngerasa ada masalah ya. Oke, kita jajal benchmarknya sampai kelar. Oke, kita udah kelar ya, dan ini sengaja untuk PC-nya gua deketin ke monitor biar kalian bisa ngelihat perbandingan suhu yang ada di layar dan juga di coolernya. Tadi kalau gua perhatiin untuk suhunya memang dia akurat teman-teman ya, yang ada di layar dan ada di coolernya. Dan ini masih 40-50 derajat naik turun, masih jauh di bawah 85, jadi ini udah cakep teman-teman ya. So, misalkan kalian mau angkut cooler ini, linknya udah gua drop di deskripsi ya, dan gue juga rekomen guys. Dan sekali lagi untuk produk Thermalright sekarang dipegang juga sama distributor Agrest ya. Untuk pemasangannya gampang, yang dicolok ada 3 ya, ARGB, PWM sama USB 2.0. Ini masih easy banget, masih easy peasy lemon squeezy teman-teman ya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Ini udah cakep banget guys. Mantap.